Kita langsung saja ke soal yang pertama. Musyawarah dilakukan untuk A. Memaksakan kehendak, B. Mengambil keputusan, C. Melaksanakan tujuan. Jawaban dari soal nomor 1 yang benar adalah B. Untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi musyawarah itu dilakukan dengan tujuan untuk mengambil sebuah keputusan yang dirasa sulit untuk diputuskan sendiri. Oleh karena itu perlu diadakan yang namanya musyawarah untuk mengambil keputusan. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Hasil keputusan dalam musyawarah dilakukan oleh A. Ketua musyawarah, B. Yang menyetujui, C. Semua peserta. Jawaban yang benar adalah A. Yaitu ketua musyawarah. Sebagai ketua dalam sebuah musyawarah harus mengambil keputusan agar semua masalah yang tadinya dimusyawarahkan bisa diputuskan secara mufakat. Soal nomor 3. Usulan tidak diterima dalam musyawarah, sikap kita: A. Kecewa, B. Menerima keputusan, C. Keluar dari musyawarah. Jawaban yang benar adalah B. Yaitu menerima keputusan. Jadi ketika usulan kita tidak diterima dalam sebuah musyawarah, kita tidak boleh yang namanya kecewa ataupun keluar dari musyawarah. Kita harus menerima keputusan itu dengan lapang dada. Soal nomor 4. Musyawarah merupakan cara mengambil keputusan untuk kepentingan A. Kelompok, B. Bersama, C. Diri sendiri. Jawaban yang benar adalah B. Untuk kepentingan bersama. Jadi sebuah musyawarah itu dilakukan untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok. Kemudian soal nomor 5. Setiap peserta musyawarah berhak untuk A. Menyampaikan pendapat, B. Memaksakan kehendak, C. Memengaruhi pendapat orang lain. Jawaban yang benar adalah A. Menyampaikan pendapat. Jadi semua peserta musyawarah itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya, walaupun terkadang pendapat yang kita sampaikan itu belum tentu diterima. Tetapi setidaknya peserta musyawarah memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Hasil musyawarah sebaiknya A. Diterima dan dilaksanakan, B. Diterima dan diabaikan, C. Diterima dan dibiarkan. Jawaban yang benar adalah A. Diterima dan dilaksanakan. Jadi hasil musyawarah itu sebaiknya diterima dan dilaksanakan
oleh semua peserta musyawarah. Soal nomor 7. Peserta musyawarah berkewajiban untuk A. Menghormati pendapat orang lain. B. Usul dengan suara keras. C. Memutuskan hasil. Jawaban yang benar adalah A. Menghormati pendapat orang lain. Jadi peserta musyawarah itu berkewajiban untuk menghormati pendapatnya orang lain, baik itu pendapat yang bertentangan dengan pendapat kita maupun pendapat tersebut kurang berkenan di hati kita. Tetap kita harus berkewajiban untuk menghormati pendapatnya orang lain. Soal nomor 8. Cara menyampaikan pendapat sebaiknya dengan A. Baik dan sopan. B. Suara keras. C. Suara lantang. Jawaban yang benar adalah A. Baik dan sopan. Dalam menyampaikan pendapat, kita harus baik dan sopan. Jangan dengan suara yang keras maupun suara yang lantang. Kita lanjut soal nomor 9. Musyawarah sesuai dengan sila Pancasila, terutama sila A. 2, B. 3, C. keempat. Jawaban yang benar adalah C. Sila keempat, dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal nomor 10. Permasalahan bersama diselesaikan dengan A. Pertikaian. B. Musyawarah. C. Pertentangan. Jawabannya yang benar adalah B. Musyawarah. Jadi ketika ada permasalahan bersama, sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah agar masalah tersebut cepat selesai. Soal nomor 11. Permasalahan di kelas sebaiknya diselesaikan dengan A. Musyawarah. B. Perkelahian. C. Pertengkaran. Jawabannya adalah A. Musyawarah, karena permasalahan di kelas itu merupakan permasalahan bersama, bukan permasalahan pribadi. Oleh sebab itu sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Soal nomor 12. Musyawarah dapat memperkokoh A. Kerukunan. B. Permusuhan. C. Perbedaan. Jawabannya yang benar adalah A. Kerukunan. Soal nomor 13. Kita mesti terbiasa bermusyawarah, sebab musyawarah banyak A. Bahayanya. B. Manfaatnya. C. Celakanya. Jawaban yang benar adalah B, yaitu banyak manfaatnya. Salah satunya dapat memperkuat
kerukunan. Soal nomor 14. Mau menerima kekalahan termasuk sikap A. Berjiwa besar, B. Sabar, C. Tanggung jawab. Jawaban yang benar A. Berjiwa besar. Soal nomor 15. Edo tahu Lina tidak memilihnya dalam pencalonan ketua kelas. Sikap Edo A. Memusuhi, B. Memarahi, C. Tetap berkawan. Jawaban yang benar adalah C. Tetap berkawan. Walaupun Edo tahu bahwa Lina tidak memilihnya menjadi ketua kelas, namun sebagai seorang yang berjiwa besar, kita harus tetap berkawan. Soal nomor 16. Musyawarah dilandasi semangat A. Individual, B. Pertentangan, C. Kekeluargaan. Jawaban yang benar adalah C. Kekeluargaan. Jadi musyawarah itu dilandasi semangat kekeluargaan, agar ketika semua masalah yang kita selesaikan itu dengan cara musyawarah tidak lagi menimbulkan yang namanya pertikaian, sehingga kekeluargaan akan tetap erat. Soal nomor 17. Contoh menghargai pendapat peserta lain. A. Tidak mencela usulannya, B. Tidak mendengarkan usulannya, C. Menertawakan usulannya. Jawaban yang benar A. Tidak mencela usulannya. Dengan kita tidak mencela usulan dari peserta lain, itu merupakan contoh menghargai pendapat orang lain. Soal nomor 18. Keputusan musyawarah harus diambil dari suara A. Terbanyak, B. Beberapa orang, C. Paling sedikit. Jawaban yang benar A. Suara terbanyak. Jadi dalam setiap musyawarah itu diambil berdasarkan suara terbanyak. Soal nomor 19. Contoh pengendalian diri antara lain A. Tidak memaksakan kehendak, B. Boleh marah, C. Diam saja. Jawaban yang benar A. Tidak memaksakan kehendak. Soal nomor 20. Memaksakan kehendak adalah perbuatan A. Tidak terpuji, B. Jahat sekali, C. Tidak sopan. Jawabannya adalah A. Tidak terpuji. Soal nomor 21. Dalam pertandingan olahraga, kita harus titik-titik lawan. A. Menghormati, B. Mencela, C. Mengancam.
Jawabannya adalah A. Menghormati. Jadi, ketika dalam sebuah pertandingan olahraga, kita tidak boleh mencela maupun mengancam pihak lawan, tetapi kita harus menghormati lawan tersebut. Soal nomor 22. Contoh musyawarah di desa adalah membicarakan A. Perbaikan jalan desa, B. Masalah pribadi warga, C. Pemerintahan saat ini. Jawaban yang benar adalah A. Perbaikan jalan desa. Soal nomor 23. Jika kamu bersalah, berkewajiban untuk A. Meminta maaf, B. Melaporkan, C. Mengabaikan. Jawaban yang benar adalah A. Meminta maaf. Ketika kita berbuat salah kepada siapapun, kita berkewajiban untuk meminta maaf. Soal nomor 24. Pemimpin musyawarah bertugas A. Memimpin jalannya musyawarah, B. Marah bila ada yang ramai, C. Mendengarkan usulan. Jawaban yang benar A. Memimpin jalannya musyawarah agar musyawarah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Soal nomor 25. Hal yang tidak perlu dimusyawarahkan adalah, saya ulangi, hal yang tidak perlu dimusyawarahkan adalah A. Masalah pribadi, B. Pemilihan ketua RT, C. Perbaikan jembatan. Jawaban yang benar A. Masalah pribadi. Jadi, masalah pribadi itu tidak perlu dibawa di dalam atau dimusyawarahkan. Lanjut ke soal nomor 26. Permasalahan bersama diselesaikan dengan cara jawaban yang benar adalah musyawarah. Soal nomor 27. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh, kita lihat jawabannya, semua peserta musyawarah. Soal nomor 28. Kegiatan membicarakan sesuatu kepentingan secara bersama untuk mengambil keputusan disebut, jawabannya musyawarah. Soal nomor 29. Kesepakatan hasil musyawarah disebut mufakat atau keputusan. Soal nomor 30. Berikan 3 contoh masalah yang dapat dimusyawarahkan. Yang pertama, pemilihan ketua kelas, itu bisa dimusyawarahkan. Yang kedua, pemilihan ketua RT, itu juga bisa dimusyawarahkan. Dan yang ketiga, pemilihan ketua Karang Taruna, itu juga bisa dimusyawarahkan.
musyawarahkan.